Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasika, NIM 2018 31191. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode AHP, yang mana pengertian dari metode AHP itu adalah Analytical Hierarchy Process, yang mana suatu metode pengukuran yang digunakan untuk menemukan skala rasio terbaik dari perbandingan berpasangan yang diskrit maupun kontinu. AHP dikembangkan untuk menyusun suatu permasalahan ke dalam suatu hierarki yang selanjutnya dilakukan pembobotan atau menentukan prioritas berdasarkan persepsi para pengambil keputusan untuk memilih keputusan terbaik. Prinsip dasar dari metode AHP itu sendiri adalah, yaitu menurut Sukron di tahun 2014 terdapat 3 prinsip pokok yang harus digunakan dalam melakukan analisis menggunakan metode AHP, yaitu yang pertama, prinsip penyusunan hierarki. Untuk memperoleh pengetahuan yang rinci, pikiran kita menyusun realitas yang kompleks ke dalam bagian yang menjadi elemen pokoknya. Yang kedua, prinsip menentukan prioritas, yang mana prioritas ini ditentukan berdasarkan pandangan para pakar atau pihak-pihak terkait yang berkompeten terhadap pengambilan keputusan. Yang ketiga, prinsip konsistensi logis. Di dalam mempergunakan prinsip ini, AHP memasukkan baik aspek kualitatif maupun kuantitatif untuk mengekspresikan penilaian dan preferensi secara ringkas dan padat, sedangkan aspek kualitatif untuk mendefinisikan persoalan dan hierarkinya. Terdapat langkah-langkah di dalam metode AHP. Yang pertama, mendefinisikan masalah dan menentukan solusi yang diinginkan. Yang kedua, membuat struktur hierarki yang diawali dengan tujuan utama. Yang ketiga, membuat matrik perbandingan berpasangan yang menggambarkan kontribusi relatif atau pengaruh setiap elemen terhadap tujuan atau kriteria yang setingkat di atasnya. Yang keempat, melakukan mendefinisikan perbandingan berpasangan sehingga diperoleh jumlah penilaian seluruhnya. Yang kelima, menghitung nilai eigen dan menguji konsistensinya. Yang keenam, mengulangi langkah 3, 4, dan 5 untuk seluruh tingkat hierarki. Yang ketujuh, menghitung vektor eigen dari setiap matriks perbandingan berpasangan yang merupakan bobot setiap elemen untuk penentuan prioritas elemen-elemen pada tingkat hierarki terendah sampai mencapai tujuan. Yang terakhir, memeriksa konsistensi hierarki. Langsung saja ke contoh soalnya, yang mana menentukan prioritas dalam pemilihan mahasiswa terbaik. Di sini langkah penyelesaiannya. Yang pertama, tetapkan permasalahan, yaitu kriteria dan subkriteria dan alternatif pilihan. Yang pertama itu permasalahan, yaitu menentukan prioritas mahasiswa terbaik. Yang kedua, kriteria, yaitu IPK, nilai TOEFL, jabatan organisasi. Yang ketiga itu subkriteria atau IPK, yang mana yang sangat baik 3,5 sampai 4, baik 3,0 sampai 3,49, cukup 2,75 sampai 2,99, dan TOEFL sangat baik, baik, cukup, dan jabatan organisasi, ketua, koordinator, dan anggota. Yang kedua, membentuk matrik pairwise comparison kriteria. Di sini terlebih dahulu melakukan penilaian perbandingan dari kriteria. Kriteria yang pertama, IPK 4 kali lebih penting dari jabatan organisasi dan 3 kali lebih penting dari TOEFL. Kriteria yang kedua, TOEFL 2 kali lebih penting dari jabatan organisasi. Sehingga di sini matrik pairwise comparison untuk kriterianya adalah, dan ini IPK, TOEFL, dan jabatan, dan ini adalah nilai-nilai dari IPK, TOEFL, dan jabatan. Selanjutnya, untuk cara mendapatkan nilai-nilai di atas adalah, perbandingan di atas adalah dengan membandingkan kolom yang terletak paling kiri dengan setiap kolom kedua, ketiga, dan keempat. Perbandingan terhadap dirinya sendiri akan menghasilkan nilai 1, dan perbandingan kolom kiri dengan kolom selanjutnya, misalkan nilai 3, didapatkan dari perbandingan IPK yang 3 kali lebih penting dari TOEFL. Perbandingan kolom kiri dengan kolom selanjutnya, misalkan nilai 1/4, didapatkan dari perbandingan jabatan dengan IPK.
Yang ketiga itu menentukan ranking kriteria dalam bentuk vektor prioritas. Yang pertama, kita mengubah matriks pairwise comparison ke bentuk desimal dan jumlahkan tiap kolom tersebut. Dan di sini sudah terdapat tabel yang mana nilai IPK, TOEFL, jabatan. Dan ini adalah jumlah dari nilai-nilai dari IPK, TOEFL, dan jabatan. Yang selanjutnya, kita membagi elemen-elemen tiap kolom dengan jumlah kolom yang bersangkutan. Dan ini adalah hasil nilainya dari IPK, TOEFL, dan jabatan. Dan yang ketiga itu kita menghitung eigenvektor normalisasi dengan cara di sini kita menjumlahkan tiap baris kemudian dibagi dengan jumlah kriteria. Yang mana jumlah kriteria di dalam kasus ini adalah 3, yaitu IPK, TOEFL, dan jabatan. Yang terakhir itu menghitung rasio konsistensi untuk mengetahui apakah penilaian perbandingan kriteria bersifat konsisten. Yang pertama di sini kita menentukan nilai eigen maksimum atau lambda maksimumnya. Yang kedua itu menghitung indeks konsistensi atau CI. Yang ketiga itu adalah rasio konsistensi. Yang keempat, untuk matriks pairwise comparison subkriteria, saya asumsikan memiliki nilai yang sama dengan metrik pairwise comparison kriteria. Di sini kita bisa mencoba merubah nilai pembuatan jika ingin lebih memahami pembentukan matrik ini. Yang pertama itu ada subkriteria, dan ini adalah contoh tabelnya, yang mana ini terdapat nilai sangat baik, cukup, dan jumlah baris, dan eigenvektor normalisasinya. Dan ini adalah contoh tabel dari subkriteria TOEFL dengan nilai sangat baik, cukup, jumlah baris, dan eigenvektor normalisasi. Begitu juga ini adalah salah satu contoh tabel subkriteria jabatan organisasi. Dan yang terakhir adalah menentukan ranking dari alternatif dengan cara menghitung eigenvektor untuk tiap kriteria dan subkriteria. Dan ini adalah hasil dari nilai-nilai yang sudah kita hitung tadi, yang mana IPK dari Ivan adalah 1, TOEFL-nya 3, jabatan organisasi 3 dengan hasil 0,440. Begitu juga dengan Rudi dan hasil dari nilai-nilai bobotnya. Di sini nilai bobot diperoleh dari kondisi yang dimiliki oleh alternatif, dan hasil diperoleh dari perkalian nilai vektor kriteria dengan vektor subkriteria. Dari hasil di atas, Anton memiliki nilai paling tinggi, sehingga layak menjadi mahasiswa terbaik. Demikian penjelasan singkat dari saya tentang metode AHP. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.